Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Imania, Rifdah Takia, dan Salehatul Adawiyah. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pelaksana dan Pembiayaan di Bank Syariah. Definisi pembiayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Kriteria pelaksana dan pembiayaan di bank syariah. Yang pertama, kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah. Yang kedua, kesediaan untuk berposisi sama menang dengan nasabah. Yang ketiga, ketaatan dalam mematuhi dan memenuhi aspek-aspek yang berlaku. Yang keempat, keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan atau perkembangan lembaga. Yang kelima, kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus. Keenam, kesehatan struktur permodalan lembaga tersebut. Dan yang terakhir, perkembangan kinerja bisnis atau usaha. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur profesionalitas lembaga keuangan antara lain. Yang pertama, kerapian pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, kesepadanan struktur organisasi dalam kegiatan yang dijalankan. Yang ketiga, kepakaran dalam menangani kegiatan usaha yang dijalankan. Yang keempat, ketersediaan sistem dalam mekanisme kerja lembaga dalam menangani dan menanggapi nasabah. Yang kelima, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Yang keenam, kepakaran jajaran pemimpin dan pengelola lembaga. Yang ketujuh, keterampilan para tenaga pelaksana operasional atau karyawan. Dan yang terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya ada kredibilitas dan profesionalitas sebuah bank syariah akan terbentuk apabila memiliki 3 perangkat berikut. Yang pertama, perangkat insani. Maksudnya orang-orang kalangan dalam lembaga yakni dari pemilik, pimpinan, pengelola, hingga pekerja. Perangkat insani sebuah lembaga keuangan haruslah memadai dalam hal jumlah dan serasi dalam mutu dan serta terpuji dalam kepribadian. Yang kedua, perangkat keras atau alat produksi dan perlengkapan fisik yang menjadi wahana dan sarana dan prasarana pelaksanaan kerja atau kegiatan lembaga. Yang ketiga, perangkat lunak meliputi hal-hal non-fisik atau virtual seperti pembagian bidang kerja, prosedur pengambilan keputusan, wewenang dan tanggung jawab, pejabat atau pekerja, proses pelayanan nasabah, sistem yang menata dan menjalin mekanisme kerja antar bagian. Nah, selanjutnya ada pelaksana pembiayaan bank syariah dan tugasnya. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas marketing dan pembiayaan kredit dari unit atau bagian yang berada di bawah supervisinya, hingga dapat memberikan pelayanan kebutuhan perbankan bagi nasabah secara efisien dan efektif yang dapat memuaskan dan menguntungkan baik bagi nasabah dan bank syariah. Yang kedua, melakukan monitoring, evaluasi, review, dan supervise terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemasaran atau pembiayaan pada unit atau bagian yang ada di bawah supervisinya. Yang ketiga, melayani menerima tamu atau calon nasabah atau nasabah secara efektif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan. Yang keempat, memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antara intern unit kerja yang ada di bawah serta lingkungan perusahaan. Dan yang terakhir, menyusun strategi sampai planning dan selaku marketing atau solisitasi nasabah baik dalam rangka
penghimpunan sumber dana maupun alokasi pembiayaan secara efektif dan terarah. Petugas-petugas pembiayaan di bank syariah, yaitu ada account officer, support pembiayaan, administrasi pembiayaan, pengawasan pembiayaan. Kode etik pelaksana pembiayaan, patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan pembiayaan yang berlaku, baik ekstern maupun intern. Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya. Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang bertentangan dengan keputusan. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak menerima hadiah dan imbalan apapun yang dapat memperkaya diri maupun keluarga, sehingga mempengaruhi profesionalitas dalam kinerjanya. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Pada dasarnya semua lembaga keuangan menuntut setiap tim pelaksana harus memiliki sifat kredibel dan profesional. Kredibilitas adalah suatu nilai ideal berwujud rasa percaya orang atau pihak lain terhadap seseorang atau sebuah lembaga. Kredibilitas sebuah bank syariah berarti kepercayaan masyarakat pada lembaga itu berkenaan dengan dana titipan yang mereka amanatkan dan dana pinjaman yang mereka manfaatkan. Pelaksana pembiayaan bank syariah harus dipenuhi unsur-unsur syariah yang karakter SDM dan pelaksananya juga sesuai dengan nilai-nilai Islami. Tim pelaksana pembiayaan juga harus mematuhi kode etik pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk terciptanya kinerja yang maksimal yang mewujudkan keselarasan sistem pelaksana di bank syariah sesuai dengan konsep syariah. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.